Diawali dengan kesedihan seorang ayah ditinggal selamanya oleh putri satu-satunya dengan kekurangan yang ada dia harus melanjutkan hidup seorang diri. Kembali ke masa lalu, si ayah sangat senang membawakan kabar kalau putrinya bernama Jaya berhasil diterima di SMA seni yang berada di kota besar. Mereka langsung pindah kota untuk mempersiapkan sekolah Jaya. Jaya meminta uang untuk membeli perlengkapan sekolah namun uang yang diberi ayahnya kurang dan ayahnya berjanji nanti akan menambahkannya untuk Jaya. Walau dengan kekurangan fisik yang ada ayahnya selalu memenuhi kebutuhan Jaya. Dahulu saat Jaya kecil, Jaya ingin dibawa oleh tim layanan sosial karena menganggap ayahnya itu tidak bisa membesarkan Jaya dengan baik karena kondisinya, tapi Jaya kecil terus menolak dan tetap ingin hidup bersama dengan ayahnya. Setibanya di Seoul kota di mana sekolah Jaya berada. Awalnya Jaya sebel karena rumah mereka sangat kecil dan hanya ada satu kamar, tapi melihat semangat ayahnya kesel Jaya langsung hilang. Ayah ingin membuka lapak jualan tapi tiba-tiba ada yang marah bahkan menghina melihat ayahnya dihina Jaya langsung melawan perempuan itu dan terjadi perkelahian hingga dibawa ke kantor polisi. Ayah masih susah mendapatkan lapak jualan sedangkan Jaya harus membeli sepatu dan buku untuk sekolah, sehingga ayahnya memberikan uang tabungannya agar Jaya bisa membeli perlengkapannya. Hari pertama sekolah Jaya datang, saat Jaya duduk di kursi kosong dan menunggu jam masuk tiba-tiba sekelompok siswi memaksanya pindah dan menyuruh Jaya duduk dengan cewek culun. Jaya pindah dan duduk bersama si cewek culun itu. Mereka dites suara dengan yang terbaik nanti akan dimasukkan ke dalam grup paduan suara di mana banyak siswa yang ingin masuk di dalam sana. Dan ketua grup itu adalah anak dari direktur dan terkenal tampan. Dia bernama Yu Jong. Saat tes si ketua kelas bernama Hyesun merasa tersiingi dengan Jaya yang memiliki suara indah bahkan pujian dari guru dan semua murid lainnya. Saat makan siang Jaya disamperin oleh si cewek culun itu yang bernama Miyong. Miyong awalnya takut kalau Jaya akan menolak keinginannya makan siang bersama Jaya. Tapi ternyata Jaya bersikap ramah dan menyuruh Miyong untuk duduk makan siang bersamanya. Ayah akhirnya mendapatkan lapak dan teman-teman yang baik tanpa mempermasalahkan kekurangannya. Saat pulang Jaya pulang bersama Miyong dan mereka mau jalan-jalan dulu sebelum pulang. Ternyata mereka melewati lapak ayah Jaya, awalnya Jaya ingin menghindar takut Miyong menjauhinya. Tapi ayah Jaya memanggil mereka sehingga Jaya mau tidak mau memperkenalkan pada Miyong bahwa itu adalah ayahnya. Miyong pun bersikap ramah dan memperkenalkan diri pada ayah Jaya membuat Jaya lega. Teman-teman ayah Jaya sudah mengetahui tentang Jaya karena ayahnya banyak menceritakannya. Jaya mendapatkan makanan dari teman-teman ayahnya karena bangga dengan Jaya yang berhasil masuk ke sekolah seni itu. Jaya dan Miyong bermain bersama-sama dan menjadi sangat dekat. Jaya ikut dalam liburan para kelompok paduan suara di sana juga ada Miyong bersamanya. Malamnya mereka bermain truth order tapi tiba-tiba Hyesun menanyai pekerjaan ayah Jaya. Jaya mengaku bahwa ayahnya adalah pebisnis pakaian dan memiliki toko di mall. Teman-temannya sedikit merendahkan karena ayahnya Jaya hanya pebisnis kecil sedangkan mereka semua adalah anak-anak orang terpandang. Mendengar hal itu Jaya sedikit takut kalau mereka tahu kenyataan hidupnya. Jaya mendapatkan giliran dan dia ditanya tentang siapa orang yang Jaya sukai. Jaya menolak menjawab dan memilih untuk mengambil tantangan dengan minum jamu pahit. Pagi-pagi Jaya jalan-jalan sendiri dan berakhir di sebuah sungai tapi tiba-tiba Yu Jong datang, dan bertanya pada Jayan siapa yang disukainya dan kemarin tidak mau menjawab siapa yang disukai karena itu adalah Yu Jong. Jaya menyela dan memilih pergi tapi Yu Jong malah mengakui kalau dirinya menyukai Jaya, dan mereka melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Bora dari tadi memang mengikuti perginya Jaya dan dia tidak sengaja melihat yang dilakukan Jaya dan Yu Jong. Bora merekam hal itu dan saat mereka pulang dan kembali bersekolah Bora melihatkan rekamannya pada Hyesun, pacar Yu Jong. Hyesun marah tapi tetap membela Yu Jong tidak bersalah dan malah menaruh kesalahan pada Jaya. Hyesun memaksa Miyong untuk memberikannya info tentang Jaya, jika tidak dia akan melakukan hal yang dulu pernah dia lakukan pada Miyong yaitu membuli hingga memukuli Miyong. Terus diancam akhirnya Miyong memberikan informasi tentang pekerjaan ayah Jaya. Yu Jong mendatangi Jaya di rumahnya dia menghina Jaya yang ternyata adalah anak orang miskin, dan memarahi Jaya yang kemarin tidak menolak.
Yujong terus menghina Jaya bahkan menyudutkan rokoknya pada tubuh Jaya, lalu meninggalkan Jaya sendirian. Jaya hanya bisa menangis, ternyata Yujong tahu semua informasi Jaya dari Hyeson. Hyeson ingin balas dendam pada Jaya lewat Yujong, tanpa terima kalau Yujonglah yang memaksa Jaya. Jaya mendatangi Hyeson mengatakan dia tidak mengganggu hubungan Hyejon dan Yujong jadi jangan mengganggunya lagi, dan biarkan Jaya sekolah dengan tenang. Hyeson bukannya berbicara baik dia malah menghina Jaya dan ayahnya, Jaya tidak terima ayahnya dibawa-bawa sehingga Jaya dan Hyeson adu pukul. Hyeson kalah dengan Jaya dia babak belur, sampai akhirnya orang tua Hyeson memanggil teman-teman Hyeson dan mengatakan apa yang terjadi. Tapi seakan tidak mau menerima bahwa anaknya adalah pembuli dengan kedudukan orang tua Hyeson menyuruh teman-teman Hyeson mengatakan hal yang sebenarnya mereka tidak tahu. Hanya untuk menjebak agar Jaya bersalah. Ayah Jaya dipanggil ke sekolah di sana Jaya dikeluarkan tapi ayahnya memohon agar Jaya tidak dikeluarkan, Jaya menyuruh ayahnya berhenti memohon karena Jaya tahu ini akan terjadi. Dan dia tidak mau ayahnya direndahkan lagi. Jaya ingin kembali ke kota asalnya tapi melihat ayahnya yang mendapatkan banyak sahabat di kota baru ini Jaya jadi tidak tega, Jaya putus sekolah dan bekerja di minimarket, di sana dia berteman baik dengan kepala tokonya yang selama ini mau membantunya bekerja. Jaya meminta bantuan kepala tokonya yang merupakan mahasiswa untuk membantunya membuat petisi tentang pembulian. Dengan alasan, itu petisi untuk temannya yang dibuli padahal dia membuat petisi untuk dirinya sendiri yang selama ini dibuli dan mendapatkan ketidakadilan. Miyong mendatangi Jaya di tempat kerjanya, Miyong berkali-kali meminta maaf dan Jaya tidak marah pada Miyong. Miyong makin bersalah pada Jaya karena Jaya masih mau menganggapnya teman, sekolah menjadi heboh dengan adanya petisi pembulian, Hyeson mendatangi Miyong dan merampas ponsel Miyong, Hyeson melihat pesan Jaya pada Miyong, mereka berjanjian untuk merayakan ulang tahun bersama-sama. Saat Jaya membuka pintu karena mengira Miyong datang, ternyata saat pintu terbuka terpampang Yujong, Hyeson dan teman-teman lainnya datang. Mereka memaksa untuk Jaya dan Miyong merayakan ulang tahun bersama mereka. Tapi tiba-tiba Jaya dipaksa masuk dalam rumahnya dan Jaya diperkaos ramai-ramai dan parahnya hingga direkam. Miyong hanya mampu menangis dia tidak bisa membantu Jaya. Sedangkan malam itu ayah Jaya sedang bersama sahabat-sahabatnya. Sejak hari itu Jaya selalu menjadi pemuas semua teman-teman Yujong, dengan ancaman video yang ada pada mereka. Jaya selalu berusaha menghindar tapi berakhir disiksa. Hyeson menyuruh Jaya bertemu di sana dia memberikan tawaran, jika Jaya mau melayani Om-Om maka Hyeson akan mengpush video pornografi Jaya. Jaya mau tidak mau melakukan itu tapi Hyeson berbohong dia malah menjadikan video itu sebagai bahan ancaman agar Jaya terus mau melakukan semua kemauannya. Jaya menjadi stres dia diliputi rasa sedih dan malu. Jaya menuliskan semua yang terjadi padanya di buku hariannya, yang dia taruh di ruang penyimpanan barang toko tempat dia bekerja. 6 bulan kemudian setelah Jaya meninggal, karyawan baru tempat Jaya dulu bekerja mendapati buku harian Jaya di sana. Dia langsung menyerahkan pada kepala toko. Kepala toko yang mengenal Jaya selama ini memberikan buku itu pada ayah Jaya, dan meminta maaf selama ini tidak menyadari apa yang terjadi pada Jaya. Ayah Jaya membacanya dan membayangkan apa yang sudah putrinya lalui tanpa dia ketahui. Ayah Jaya sangat terpukul dan terpuruk. Dia mencoba melaporkan kejadian ini dengan bukti buku harian Jaya. Tapi polisi menolak dengan mengatakan buku itu tidak cukup menjadi bukti. Ayah Jaya mendatangi sekolah namun sekolah tidak peduli dengan hal itu dan terus melindungi Hyeson dan Yujong, serta semua murid yang terlibat dalam kasus ini. Miyong sangat merasa bersalah dia mendatangi ayah Jaya dan meminta maaf tidak bisa membantu Jaya. Keesokannya Miyong mengajak Hyeson dan kawan-kawannya untuk pergi ke loteng. Di sana Hyeson mau kembali membuli Miyong tapi tiba-tiba ayah Jaya muncul, lalu tiba-tiba menyiramkan air keras kepada Hyeson dan teman-temannya. Berita tentang penyiraman disiarkan di televisi, karena pelaku yang merupakan ayah Jaya bersembunyi. Yujong melihat berita itu dan buru-buru pergi karena takut, tapi ternyata dia ditangkap dengan semua teman-temannya yang memperkaos Jaya.
Ayah Jaya menyiksa mereka, semua teman Yujong mengatakan hal itu mereka lakukan atas perintah Yujong. Ayah Jaya membunuh mereka satu-satu, tetapi Yujong hampir bisa kabur sebelum Ayah Jaya berhasil menahannya. Yujong dipasangkan alat pancing di mulutnya, dia benar-benar disiksa paling berat, lalu ditenggelamkan saat masih hidup-hidup bersama teman-temannya yang sudah tidak bernyawa. Setelah memastikan semua orang yang menyakiti putrinya telah dia balas dendamnya, Ayah Jaya mengakhiri hidupnya juga. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir.